untuk like, comment, dan juga subscribe pastinya. Kalau misalkan kalian udah ramaikan live chatnya, langsung dukung tim yang kalian dukung hari ini guys. Yes, dan pastinya kalau misalnya kalian mendukung tim kesayangan kalian, Yap. usahakan jangan menghujat tim lainnya. Nah, kalau misalnya kita lihat sendiri, Bener. untuk pesawatnya ini cenderung memotong di area kiri atas, itu membelah dari area Rinam Village menuju Shipyard. Dan sementara kita lihat untuk di Rinam sendiri sudah diisi oleh Rosugo Veda. Betul. Sementara itu, Mars Electric kita akan melihat sedikit penumpukan antara Aragio Hades dan juga DG Esports. Benar banget, dan untuk Rim 6 itu sendiri bakalan langsung aja diturunin oleh tim Rosugo Veda. Dan untuk RRQ Hades, mereka ke arah Mars Electric yang habitnya mereka untuk di match day yang sebelumnya mereka itu mengalah dari pick ke Kotu, dan sekarang mereka ngalah lagi, bakalan turun langsung ke arah Mars Electric dan ketemu oleh tim DG. Dan tim DG saat ini mereka lagi ada di arah lower ground ya. Mereka coba untuk manfaatin pattern untuk ngilangin satu presence itu sendiri, dan ternyata Kings di sini bakalan langsung dapat informasi bahwa ada tim 5 yaitu First Rider, bakalan ada satu kontes teritori itu sendiri di arah Bima Sakti Strip nampaknya saat ini, Miguel. Yes, dan kalau misalnya kita ngeliat sendiri untuk dari setup yang dilakukan oleh First Riders ini Yap. sudah cukup kuat. Mereka split 2-2 dan mereka benar-benar mencari informasi sepadat mungkin. Kalau misalnya kita lihat di area minimap, sebenarnya dari First Riders ini nggak cuma kedatangan satu tamu, karena ada tim GGWP di arah sebelah kanan atas yang sebenarnya siap berjaga juga mencari Betul. sedikit-sedikit di poin kill. Dan ternyata Legalot berhasil memegang satu pemain dari tim DG Azrael. Di sini kayaknya nggak bakalan bisa diselamatkan. MMR udah minus 25 di area sana. Fori bakalan coba buat dikejar juga dari lower ground. Kali ini RRQ mencoba untuk memangsa satu pemain lagi dari tim DG, dan akhirnya Legalot langsung claim the kill dari arah Azrael. Dan Fori ketahuan langsung dibuka dengan AN94 nya. Fori nice banget Kubaya di sana, time turner bakalan langsung di cast gitu ya, dan Fori nggak bakalan bisa ngapa-ngapain. Dua pemain dari tim DG langsung aja terwipe out. Aduh, sulit banget. Iya, sulit banget apalagi untuk posisi coverage yang dilakukan oleh DG Esports ini cukup jauh. Tapi kalau misalnya kita lihat sendiri, untuk di area Bima Sakti Strip sudah terjadi pecah perang antara First Riders dengan Kings Esports. Yes, kalau kita lihat rules kali ini bakalan langsung aja fight yang bukan rules. Oh, Dan Joker. ternyata Joker berhasil take down juga. Jump shoot. Souza berhasil dapetin straw hat, dan ternyata dari lower groundnya di sini bakalan ada peperangan lagi. Souza langsung aja diklaim Mora. finish gitu aja, dan why not gitu, Gamora bakalan langsung berhasil dapetin seorang ayam Oh, Souza, dan nice. ombak bakalan jadi next knock-nya. Udah bakalan langsung coba buat dicari dulu. Dari seorang why not low Darko. sekali HP, dan ternyata Kings berhasil dipulangkan. First Rider berhasil melakukan satu wipeout ke arah satu squad itu sendiri di Bima Sakti Strip dan menjadi pemenang kontesnya. Tapi mereka bakalan datang satu tamu lagi ternyata di sini, Miguel. Yes, no, karena ada GGWP yang sedari tadi melihat pergerakan dari First Riders dan juga Kings Esports sendiri. Mereka sudah melihat ini sudah terjadi peperangan dan mereka sudah yakin bahwa dari First Riders ini terjadi buntung ya, dan Ya. itu dimanfaatkan oleh mereka. Mereka sudah mulai mengambil posisi mencari informasi lagi. Tapi kalau misalnya gue ngeliat untuk pergerakan mereka, Betul. antara mau maju atau enggak sebenarnya mereka masih belum yakin. Tapi Wow. akhirnya Ari sudah melepaskan tembakan. Betul, Joker juga di sini bakalan langsung aja diklaim killnya dari seorang Mr. Ari dengan Woodpecker yang berhasil melakukan satu support fire yang sangat bagus sekali. Ombak dan juga Dark Hole yang tersisa dari tim First Rider. Mereka coba untuk melakukan satu disengage, pasti di belakang ada Sutet, dan bakalan langsung aja dihalangin satu visionnya oleh satu pohon di sana. Ombak mencoba untuk melakukan satu stripping mungkin di balik rumah sabun, Bigel. Yes, kalau misalnya ngeliatin untuk pergerakan dari First Rider sendiri, sebenarnya mereka nggak punya waktu yang cukup untuk melakukan reset, apalagi regroup. Dan Iya. gue yakin juga ada sedikit ketidakspekan mereka ketika melihat GGWP dari arah high ground masuk untuk mencuri satu member dari First Riders. Tapi Betul. kalau misalnya kita rewind sedikit antara perang dari First Riders dengan Kings Esports tadi, Betul. Darko benar-benar memegang kuncinya karena dia sendiri sudah mengumpulkan 3 poin kill, 3 poin. satu kill by one by one yang dilakukan di high ground itu diselesaikan dengan sempurna, dan kemudian dia turun sekaligus menyelamatkan kedua kawannya dan juga mensecure poin tambahan dengan memulangkan Kings di posisi ke-12. Gokil, pasti headshot damage-nya di sana sangat sakit sekali guys, karena memang senjata yang diamankan adalah M60 plus dia menggunakan satu skill dahsyat itu sendiri, jadi bakalan langsung nge-amplify aim yang dia punya ya. Yes, dan pergerakan dari high ground menuju ke dalam kompon yang menjadi tempat perang antara Kings Esports dan First Rider itu benar-benar efisien, cepat banget dia udah. Cepet ya. Yes, betul. Dan kita bakalan langsung lihat aja dua pemain terakhir dari First Rider, karena mereka berhasil dapetin 3 kill. Kalau menurut gue udah cukup lah kita main agresif ya, karena memang sekarang kita tuh lagi disadvantage dari segi jumlah personal, dan kita coba untuk main, ya bisa dibilang bahasa kasarnya, coba untuk bermain pasif kali ya. Iya, dan itu juga sudah waktunya juga buat mereka main pasif, karena kita ngomongin First Riders, mereka salah satu tim yang benar-benar butuh poin untuk men-secure satu slot terakhir menuju
grand final di pot B. Di pot B, Pak. Kok Pak Sis? Kamu nakal ya. Kamu nakal ya. Kamu nakal ya. Lupa, emak Lupa harusnya ya. manggilnya ya. Harus. Di Purgatory dan juga di Bermuda, mereka tuh hampir-hampir mirip tipikal gameplaynya. Mereka tuh baru moving pada saat di circle yang ketiga ke atas. Yes, dan kalau misalnya kita lihat tuh di area minimap, setelah GGWP berhasil mendapatkan 1 poin kill Satu pertama poin kill. mereka udah mulai rotasi ke arah clock tower yang sudah dihuni oleh IOG. Waduh, dan ternyata straight Aduh. berhasil dapetin Vice. Aduh. Vice juga bakal langsung aja di finish dengan cepat. What a nice shot dari seorang Street di sana. Tembakan jarak jauh dari arah Cape Town menuju ke arah Sentosa bakal langsung dilontarkan gitu aja. Mereka mencoba untuk cari last map-nya mungkin ya, karena memang DG udah kehilangan 2 pemainnya di early game tadi pada saat di Mars Electric oleh tim RRQ. Iya, tapi sayang sekali nih untuk 1 member terakhir yang tersisa dari DG Esports ini benar-benar bisa kabur, dan kalau misalnya kita lihat ternyata dari EVOS akan kebersinggungan dengan Aura Esports di area Cape Town. Ini dia Bang, mana fight Evos dan Aura ini kita kasih Cape Town bakalan berdarah-darah. Tempat landa kuning yang biasanya menepi di sini, tapi bakalan kedatangan 2 tim yang berbeda. Abbas mencoba untuk lewat dulu dan legal, ternyata headshot TMK connect di sana. Seorang mau coba buat masuk juga, dibuka tembakan dengan MP40 dan udah bakal langsung dirush oleh 3 pemain langsung dari tim Drake, dan ternyata Legalot masih diselamatkan oleh developer Tuna nampaknya karena memang HP-nya sangat low sekali, dan coba buat dijamsut lagi mungkin dari arah belakang. Surprise attack, Abbas mendengar sesuatu, nampaknya dia bakalan coba buat diam dulu di arah tower dekat pinggir. Yes, dan sementara itu dari RRQ sendiri juga sudah terkena 1 yang terkenok, dan kalau misalnya kita lihat sini dari sudah lebih agresif menuju pertahanan yang dimiliki oleh RRQ Hades. RRQ Hades betul banget, dan ternyata oh my god, Okanar berhasil dari seorang bor guys, tapi bakal langsung di trade aja 1 knock di sana. Dan seorang Okanar itu sendiri langsung diklaim killnya oleh tim Dranix, dan Dranix coba untuk melakukan revive mungkin, dan ternyata Legalot sini berhasil di kill gitu aja. Falls dan juga Pac-Man tersisa 2 pemain lagi dari tim RRQ. Ini enggak begitu bagus untuk tim RRQ, nampaknya mereka coba untuk melipir lagi kembali ke arah Mars Electric nampaknya, Bigel. Yes, dan kalau misalnya kita lihat sendiri untuk escape plane dari RRQ, mereka memecah ke 2 arah sekaligus, tetapi ada UAV yang akan memberikan informasi kepada Dranix setiap lokasi dari 2 member terakhir RRQ Hades. Ini benar-benar buruk banget, tapi kalau misalnya kita lihat sendiri dari Dranix sudah mendapatkan 2 poin kill dan ngerasa oh posisinya RRQ Hades ini terlalu jauh, gak worth it kalau kita kejar juga. Betul, gak worth it ya, dan ini bakalan jadi buang-buang waktu kalau menurut gua. Tapi ya balik lagi ke game plan dari tim itu sendiri. Kalau memang kita game plan itu coba untuk cari kill di early game sebanyak-banyaknya, lu wise untuk coba buat kejar mereka. Tapi kalau misalkan memang game plan lu adalah placement point, ya kita nggak worth it gitu buat kejar mereka. Ya, apalagi ini kan sudah masuk match day yang hampir penghujung ya. Hampir Dan penghujung. apalagi dari Dranix sendiri, ini mereka sebenarnya cuma butuh konsistensi aja mempertahankan 1 tiket yang menuju ke Grand Final FFVM Spring 2021. Betul, waduh keren banget ya Bigel bisa bahasa Inggris. Aku Gile. iri loh, aku iri loh. FFVM 2021. Oh, Springnya jangan lupa, Pak. Springnya ya lupa. Springnya Oh jangan ya lupa, Pak. benar juga. Keren juga ya. Iya, Ini keren dong. kita bakalan lihat ya dari tim RRQ Hades. Mereka back to the factory kali ini. Yang biasanya factory adalah jadi salah satu alternatif ketiga mereka kalau misalkan Koto emang ada orang juga sih. Waduh, tapi kalau misalnya lu ngeliatin dari Aura Esports ini kan biasanya fans-fans dari Aura, terutama survivor kita suka nanya, Bang, Deadly mana? Mainin Deadly. Nah, ini dia, Deadly, sang kapten, sudah mulai bermain lagi menggantikan Fader. Menggantikan Father, dan nampaknya untuk satu airdrop yang berhasil di drop sama tim Aura di sini langsung aja diamankan, di collect. Gak pakai lama ya, karena di sana ada handgun dan juga beberapa senjata lainnya. Dan untuk circle itu sendiri, untuk circle yang selanjutnya kita bakalan coba buat tebak. Nampaknya ini bakalan turun ke arah bawah sih menurut gua ya. Nah, kalau gitu gue ambil atas aja deh. Ambil atas ya, Yeah, alright. alright. Dan kalau misalnya kita lihat sendiri, ini gue merasa ada sesuatu hal yang cukup berbeda ya. Kenapa tuh? The Prime sendiri, gue kenal The Prime sebagai salah satu tim yang rotasinya kenceng banget. Kenceng banget. Tapi entah kenapa untuk di match kali ini mereka belum melakukan rotasi yang segitu agresif dan cepatnya. Yes, tapi kalau misalkan gue lihat ya, mereka tuh turun di area observatory dan langsung ke graveyard. Dan untuk next checkpointnya mereka ke arah Katulistiwa, dan ternyata oh my god, next circle-nya telur ceplok warteg bro. Telur ceplok warteg, dan sebenarnya ini ramalan gue bener ya, lemparnya ke atas. Lemparnya ke atas, oh my god, mantep banget ya. Dan ternyata untuk IOG kali ini bakalan kedatangan tamu mungkin ya dari teman-teman GGWP yang masih stay long juga. Dan untuk EVOS mereka coba untuk mainin di arah map
bawah itu sendiri. Ini jarang-jarang banget EVOS main seperti ini. Untuk di match day yang sebelumnya, oke lah, mereka tuh hampir-hampir mirip untuk kejar-kejaran poin sama tim DG. Tapi buat sekarang, mereka berhasil dapetin 1 kill, ini udah lumayan buat mereka juga. Nanti paling mereka fight yang terjadi besar bakalan ada di arah late game nantinya. Yes, dan itu juga penting untuk EVOS, enggaknya untuk nge-secure. Kalau misalkan mereka bisa masuk ke late game, itu udah dipastikan ada beberapa tim yang terkikis, kemungkinan ya. Jadi memang ada baiknya nggak usah terlalu banyak agresif di early, kecuali memang sudah fix dapat. Yes, betul. Dan untuk The Prime itu sendiri bakalan ketemu oleh tim First Rider nampaknya yang memang mereka itu udah lumayan lama juga dari Bima Sakti naik sedikit ke arah Katul. Dan untuk tim First Rider ditinggal gitu aja. Mereka coba untuk main pasif, lebih pasif lagi kalau menurut gue ya. Menyatu dengan alam kali ini dari seorang Darkol mungkin cosplay jadi Groot. Iya, cosplay jadi Groot, dan yang satu lagi cosplay jadi beton. Jadi beton. Jadi beton. Jadi beton. Antara jadi beton apa jadi motor? Karena kan di dalam garasi. Di dalam garasi kamu jadi beton aja kan, biar nempel kayak sesuai tema kita hari ini, Titan. Titan, oke, siap. Temboknya terbuat dari Titan. Temboknya terbuat dari Titan. Wow, plot twist besar sekali ya. Oke, kita bakalan langsung lihat aja. Ini dia untuk satu tim yang lagi jadi kill leader karena memang berhasil nge-secure 3 pemain langsung di early game. Dan untuk Bima Sakti itu sendiri bakalan langsung ketemu oleh tim Red Bull Rebellion nampaknya untuk The Prime Sport. Karena memang mereka setelah masuk dari Katulistiwa, next checkpoint mereka ada di area Bima Sakti, dan Bima Sakti itu sendiri masih ada di dalam zona, Bigel. Yes, dan sementara itu untuk area Bima Sakti, sebenarnya komponnya yang menurut gua paling enak itu sudah dijaga oleh RBR. Kalau misalnya kita ngomongin sendiri, track record, firepower antara The Prime dan juga RBR, keduanya ini sama-sama kuat. Sama-sama kuat. Tapi bedanya The Prime adalah salah satu tim yang kalau misalkan mereka mau nabrak satu kompon, itu benar-benar harus komit, gak bisa setengah-setengah, gak bisa setengah defensif, gak bisa setengah agresif. Betul, dan biasanya habit yang mereka lakukan adalah rotasi dengan penggunaan kalengnya. Ya, itu dia. Tapi karena ini nggak jauh dari plantation dan juga shipyard itu sendiri, jadi mereka kayaknya coba buat decide jalan kaki aja ya kan. Lumayan lah, 1000 langkah per hari. Lumayan olahraga. Kan kalau zaman kayak gini kita harus banyak olahraga biar sehat. Banyak olahraga, betul banget. Dan tinggal turun aja sedikit ya kan. Maung di sana udah bakal langsung buka tembakannya. 2 kali, 3 kali, 4 kali mungkin di sana dari seorang Maung. Hampir aja di knock oleh seorang Sam 13. Udah bakalan coba buat dibuka tembakannya. Next circle ya, kita bakalan coba buat tebak dulu sedikit demi sedikit. Tapi fight masih berlanjut kali ini dari Maung dan juga kawan-kawan. Coba di rush dari arah Batu Aura. Coba untuk melakukan satu defense dulu dari seorang Abu. Karena memang medkit yang udah dicapai. Dan juga dibutakan oleh satu cinta asmara yang dibuka oleh tim Dranix itu sendiri. Tapi mereka coba untuk melakukan satu defense lagi-lagi dari EVOS. Mereka masih ada sekitaran 4 pemain. Ini bakalan jadi disadvantage untuk tim Dranix Esports itu sendiri. Kalau misalkan mereka coba satu passive gameplay terhadap tim EVOS. Dan ternyata mereka coba untuk mundur. Enggak worth kayaknya kalau misalkan di kontes 4 lawan 3 saat ini. Iya, so kalau misalnya kita lihat sendiri untuk dari pergerakan dari EVOS ini sudah mulai agresif. Mereka masuk pelan-pelan mencegah Dranix maju mundur lebih dalam lagi. Yes, dan ternyata fight-nya masih berlanjut. Mau ada tempat yang terbuka, tapi tenang di sana masih ada patahan dan ternyata hampir aja masih ditembak dari seorang juga dengan M1014 yang udah bakal langsung dipersiapkan. Ternyata Abu berhasil knock gitu aja, coba berjamkan dan ternyata oh my god, 1 kali drop, 1 kali knock dari tim Dranix Esports. Dan mereka coba untuk melakukan satu ending gitu aja. Abu masih bisa diselamatkan dan ternyata berhasil dapetin 2 kali headshot kali ini dari tim EVOS. Apakah bisa di wipe oleh tim Dranix Esports? Nah, kalau macan masih bisa dilanjutkan juga. Ternyata di sini Abu bakal langsung aja satu turn back point. Oh my god, Dranix 1 orang lagi. Sam 13 tersisa di arah belakang. Coba untuk tempat yang terbuka dan bakal langsung ditembak oleh 2 pemain dan langsung aja EVOS dialmarhumkan untuk di round yang pertama di awal-awal. Oh my god. Ini nice gameplay banget dari Dranix Esports untuk early game. Dia sudah mendapatkan 6 poin kill. Dia benar-benar narik ulur EVOS. Ketika EVOS sudah mulai masuk, dia tarik mundur sedikit membiarkan EVOS masuk ke dalam jebakannya. Dan kalau misalnya kita lihat sini untuk dari Rosugo Veda dengan pemain barunya, kita akan lihat apakah dia mulai lebih agresif karena dia akan bertemu dengan lawannya di sini. Yes, dan ternyata ada langsung aja di-secure killnya oleh seorang Rolgun Dampon. Di sini gak mau kalah juga. Dia bakalan langsung jadi cowboy yang memegang double factor ya. Coba untuk memutar dulu ke arah satu camp. Dan ternyata mereka coba buat di-rush juga kali ini. Rosugo kehilangan 1 pemainnya, agak sedikit kesulitan. 2 orang coba di-rush oleh seorang Rulgun itu sendiri. Red Bull Rebellion sini bakalan langsung mendengar banyaknya ledakan tembakan yang terjadi oleh Rosugo dan juga Ayoji. Bakalan begitu aja lock dengan melakukan satu barisanya. Coba untuk melakukan satu support fire juga dari arah belakang. Sangat bagus sekali. Knock battle dilakukan dan ternyata knock berhasil diklaim dari Mod. Gak bisa selamatkan dan juga dari Rosugo dipulangkan gitu aja. Oh my
my god, berasa main basket 3 lawan 3 bro. Yes, berasa main basket 3 lawan 3 dan ternyata Dranik setelah mendapatkan 6 poin kill sekaligus men-take down EVOS Esports, dia juga harus dipulangkan ke lobby di posisi ke-8. Yap. Tapi kalau misalnya kita lihat sendiri untuk Ayoji, sekali dia komit ke arah Rosugo Veda, ini benar-benar dilumat habis. Dan kalau misalnya kita lihat sendiri untuk dari Waduh. pergerakan Rosugo Veda juga cukup kebingungan. Dan kalau misalnya kita lihat sini ternyata DG Esports, member terakhirnya harus eliminasi juga di posisi ke-7 oleh GGWP ID. Oleh GGWP ID, dan mereka juga berhasil ngamanin 2 tower sekaligus ya. Ini adalah salah satu decision yang sangat bagus sekali ketika lu mau masuk ke arah late game, di mana kompon 1 nggak boleh dimasukin 4 pemain langsung, kecuali rumah yang memiliki karakteristik luas yang lumayan bagus. Yes, dan kalau misalnya kita lihat sendiri untuk di minimum pinggir circle sudah dijaga oleh 3 tim, yaitu GGWP ID, dan kemudian ada Red Bull Rebellion dan juga Aura Esports. Sementara itu RRQ Hades yang sebenarnya udah buntung banget, dia terpaksa berhenti di dalam satu kompon yang menurut gue masih di luar zona dan agak sulit masuk, karena dia mau masuk dari arah kanan itu udah dijaga sama GGWP, mau masuk dari kiri ada Aura dan Ini dia tuan rumah berhasil ngeklaim double kill ya dengan satu granat yang berhasil dimasak, dan ternyata Red Bull Rebellion berhasil porak-porandakan tim Ayoji. Ayoji apakah bisa melawan satu reviving dengan short range fight di sini dari seorang Lord. Bakalan dibuka juga tembakan yang nggak pakai lama kali ini. Beberapa obstacle udah berhasil diamankan, dan ternyata Ayoji dipulangkan once again. Oh my god, Red Bull Rebellion Mr. Home dengan total 3 kill di awal, dan bakal langsung berlanjut juga kali ini Red Bull Rebellion. Mereka coba untuk mendaki ke arah atas, tapi nggak mau kalah juga. Aura udah nungguin dari atas Sutet, dan juga di balik Sutet pastinya karena Calvin di sini udah menerima damage cukup banyak juga. Udah bakal langsung dipulangkan juga. Ame berhasil dapetin seorang Dix. Kali ini Red Bull Rebellion agak sedikit kesulitan, kehalangan satu time turner oleh temannya sendiri, tapi Deadly masih bisa memecahkan solusi dengan melakukan satu spamming dengan Paraval ya. yes, satu Sutet yang dimiliki oleh Aura Esports ini benar-benar menguntungkan mereka, tapi mereka juga harus berhati-hati karena ada GGWP di samping kiri mereka nih, Fiskaloid. Yes, dan ternyata patahan masih ada di Aura. Mereka bisa memanfaatkan satu air ground itu sendiri, dan dampaknya ini dia sabung naga dilakukan GGWP melawan Aura Ignite, dan ternyata berhasil lebih satu kill dari seorang Mr. Ari, di knock gitu aja dengan menggunakan satu double factor ya. Dan ternyata langsung aja di finish, gak pakai lama. Sisa 3 pemain, dan Aura akhirnya berhasil mendapatkan satu landmarknya di rumah Letrel, dan ternyata masuk juga nggak mau kalah kali ini dari frag grenade yang dilemparkan oleh tim GGWP ke arah Amek. Yes, sementara itu kalau misalnya kita lihat sendiri untuk dari GGWP, mereka sudah memecah vision dari timnya. Satu orang akan dibiarkan menjaga karena ada Pac-Man di sana, dan di sini akan kedatangan orang ketiga yaitu Red Bull Rebellion. Yes, dan Red Bull Fruits berhasil aja diamankan oleh satu pemain kali ini Deadly. Di-knock gitu aja, dan coba buat di-rush juga oleh Mr. Home. Kali ini Mr. Home dengan penggunaan satu double factor yang sangat bagus sekali, dan Bar berhasil dapetin Pac-Man juga yang menjadi last man standing dari tim RRQ. Tapi higher ground masih diamankan oleh tim Aura. Agak sedikit kesulitan nampaknya untuk Red Bull Rebellion. Kali ini mereka berhasil dapetin beberapa obstacle dan juga projectile untuk melakukan satu defense agar peluru panas yang dilontarkan oleh GGWP dan juga Aura di dua naga ini nggak masuk ke arah banteng kita pastinya, Bigel. Iya, dan kalau misalnya kita lihat sendiri dari Red Bull Rebellion ini cukup bingung karena mereka punya dua pilihan, antara fokus dengan Aura Esports atau ke GWP, dan View easy. Dan ternyata View berhasil dapetin double kill, terus langsung aja di-claim kill yang nggak pakai lama, coba untuk melawan satu turn back point dari seorang Calvin. Dua. Jump shot, dan ternyata 2 kill, dan View dibalikin, coba buat turun, ternyata enggak. Zero langsung aja terjatuhkan oleh Playzone, dan ternyata Red Bull Rebellion jadi bakal langsung dipulangin dari posisi yang ketiga nampaknya, Bigel. Dan fight masih terjadi juga antara Aura dan juga GGWP. Sabung terjadi lagi, dan Aura langsung aja dipulangkan duluan.